Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jejak Karawang kembali akan membongkar rahasia serta trik bagaimana agar viewer atau penonton banyak ya, atau bertambah cepat. Bila mana sudah bertambah cepat, dari subscribe mencapai 1000 subscribe dan viewernya mencapai 4000 jam tayang dalam satu malam, itu bisa langsung dimonetize. Tentu ada syaratnya. Ini dia. Oke. Sukses tidak selalu semudah yang dilihat ya. Seperti yang kita lihat di gambar. Perhatikan. Penuh perjuangan, harus berusaha dulu dari awal. Ya, dari pertama ngupload video, nggak ada yang nonton, kita harus berusaha bagaimana agar penonton banyak. Ngejar jam tayang juga tentunya. Oke, ini adalah gambaran dari channel Jejak Karawang ya. Oke. Nah, ini dia. Jejak Karawang yang pertama, channel pertama yaitu Mang Jabel ya. Sampai sekarang channel ini masih ada, tapi tidak ada perkembangan sama sekali. Terlihat subscribe-nya sudah mencapai 300-an lebih, tapi umur channel ini sudah begitu lama ya. Jadi ditinggalkan saja, begitu saja ditinggalkan. Kita lihat juga di sini. Ini adalah kontennya dari channel Mang Jabel ya. Dalam 9 bulan dan sampai sekarang 9 bulan itu dari sampai sekarang itu penonton 2,4 ribu. Itu artinya juga agak lambat dan terlalu lambat, jadi ditinggalkan saja. Dan ini adalah channel baru Mang Jabel yaitu Jejak Karawang. Kita lihat viewers yang sekarang itu mencapai 100 sekian ribu penonton. Pencapaian ini cukup lumayan ya. Boleh dibilang berhasil. Ya itu tandanya channel baru ini cukup menggiurkan ataupun sukses lah. Dibilang sukses ya untuk saya pribadi. Nah, mengapa bisa begini? Kita bongkar saja ya. Bagaimana caranya dan apa yang harus dilakukan oleh seorang YouTuber pemula seperti saya ini. Oke, kita langsung saja bahas dari awal sampai akhir. Channel Mang Jabel atau channel pertama bernama Mang Jabel itu sengaja ditinggalkan karena nggak ada perubahan sama sekali dari viewer sampai subscribe-nya. Terlihat jelas sampai sekarang itu tetap saja di 300 sekian subscribe saja dan penontonnya pun hanya 2000-an saja. Seperti yang terlihat di gambar di atas ya, ini channelnya Mang Jabel. Sampai sekarang masih ada sebenarnya, cuman sudah tidak dikelola lagi karena tak ada perubahan dari viewer ataupun subscribe-nya itu sendiri. Kita lihat ya. Dan ini viewernya adalah udah 9 bulan seperti yang tadi dilihat ya. Itu cuma mencapai 2, sekian ribu saja. Artinya gagal. Jadi nggak dilanjutkan lagi ya sama sekali. Oke, kita lanjut bagaimana cara meningkatkan viewer. Ya, langsung saja kita simak. Ini dia. Kalau kita mau meningkatkan viewer ataupun menonton, yang paling penting adalah dari thumbnail atau cover konten itu sendiri ya. Dari gambar di atas kita bisa menunjukkan bahwa itu adalah thumbnail, salah satu thumbnail terbaik ya. Artinya bisa dibilang paling bagus karena kalau kita mau menampilkan thumbnail itu harus sesuai dengan konten yang kita pilih. Kalau misalnya kita mancing belut, tampilkanlah belut itu sendiri yang paling terbaik ataupun besar atau monster atau gimana ya. Karena yang jadi pemain utama ataupun artis di sini ya belut itu sendiri ataupun rumahnya seperti lubangnya gitu. Nah, seperti contoh di atas, ini adalah lubang belut, berarti dia adalah aktor dari konten kita. Jadi jangan kitanya yang ditampilkan, kecuali kalau kita artis gitu. Kalau kita artis ditampilkan juga orang banyak yang kenal. Tapi kalau misalnya kita dapat belut ataupun ikan ya, ikan mujair atau ikan apa menurut konten kita masing-masing, ya tampilkan dari hasilnya itu. Jangan kita yang jadikan foto seolah-olah kita itu bangga atau kita ini biar terkenal. Ya kalau sudah terkenal sih bagus, tapi kalau belum, orang lihat aja udah males, nggak bakal dilihat. Kecuali kalau itu adalah saudara kita sendiri, ya mungkin akan penasaran melihatnya. Tapi kalau untuk orang lain, ya mungkin hanya melihat aja, melihat sebentar, tutup lagi karena kita bukan siapa-siapa. Ataupun ya intinya tampilkanlah thumbnail yang terbaik seperti contoh di atas. Jadi belut tetap belut tampilkanlah. Kalau mau lubangnya saja tampilkan dengan gambar yang jernih serta jelas. Dan tentunya kata-kata yang sedikit menarik gitu tambahkan. Kecuali kalau kita misalkan bersender dengan seorang artis ataupun public figure ya di konten atau di YouTube itu sendiri, nah baru ada semacam ada ketertarikan bagi penontonnya. Ya seperti di atas ya, itu adalah seorang public figure dari Mancing Belut ya, Mang Kribo. Bisa ditampilkan dan pasti ada aja yang menonton ya, karena dia seorang public figure. Tapi kalau misalnya kita nggak kenal
terus orang itu gak mengenal kita, ya orang juga malas gitu mau lihat juga. Seperti contoh di atas di gambar ya, kita bikin judul seperti itu, ya mungkin lucu lihat gambarnya doang, tapi kalau untuk dibuka nggak tahu kan kita bukan artis atau siapa. Jadi intinya gitu aja. Kembali lagi, sekali lagi ya, cara untuk meningkatkan viewer itu adalah dengan cara perbaiki thumbnail ataupun cover ya, bikin yang terbaik, buat semenarik mungkin agar penonton itu tertarik untuk penasaran ya membukanya. Jadi jangan asal-asal aja dari segi kita merasa bangga dari videonya, tapi kita bikin thumbnail asal-asalan, sama aja bohong. Percuma kita dapat konten terbaik bagus, tapi kita bikin thumbnailnya asal-asalan ataupun hanya menampilkan kita saja, bukan hasilnya. Jadi kuncinya di sini adalah perbaiki viewer, bikin semenarik mungkin agar orang mau mampir untuk melihat video kita. Jadi itu intinya. Ya, seperti contoh di atas itu sekitar 2 minggu yang lalu penontonnya mencapai 20.000. Sebenarnya agak lambat karena Mang Jabel di sini dari Jejak Karawang belum menampilkan lagi konten ya. Oke, kita lanjut lagi ke bagaimana cara meningkatkan subscriber ya. Bolehkah kita sub atau saling subscribe sesama teman atau gimana? Apakah boleh? Ya intinya lebih baik hindari saja. Kenapa saya bilang begitu? Untuk menghindari S4S atau subscribe for subscribe. Karena mungkin dari semua YouTuber pemula seperti saya pasti pernah mengalami yang namanya hilangnya subscribe dalam semalam nyampe puluhan, bahkan ada yang nyampe ratusan hilang ya dalam semalam, nyampe 30-50 subscribe pada hilang. Kenapa? Itu karena hasil dari S4S ataupun dari pihak YouTube yang spam ya, mengandung spam di konten YouTube, seperti komen-komen yang minta S4S. Nah itu seperti itu. Jadi kita tag sama pihak YouTube, terus subscribe kita langsung dikurangi. Nah seperti itu. Makanya lebih baik hindari saja, karena kunci dari banyaknya subscribe itu adalah dari konten itu sendiri, jumlah viewer dan penonton itu sendiri. Jadi jangan kaget kalau misalkan hilang subscribe dalam semalam, itu dikarenakan S4S ya. Bagaimana kalau misalkan jam tayang sudah mencapai 4.000 dan subscribe sudah lebih dari 1.000, kok belum dimonet juga gitu? Mulai resah dan mulai gelisah bagi semua YouTuber pemula jika sudah menghadapi hal seperti itu. Takut gak dimonet, karena kok belum dimonet gitu ya. Oke, kita langsung saja. Kenapa bisa begitu? Tanda tanya buat kita ya. Jadi intinya hati-hati. Biasanya kalau misalkan keterlambatan dimonet itu kita mempunyai satu pelanggaran ataupun hak cipta dari suara, musik ataupun semacam isi konten. Jadi hati-hati. Bikinlah seoriginal mungkin. Kalaupun kita mau pakai musik, pakailah musik yang direkomendasikan oleh pihak YouTube itu sendiri, biar lebih aman gitu. Jangan kita ngambil dari musik-musik seperti di panggung-panggung ataupun hasil rekaman dari konser-konser itu kurang baik. Karena itu bisa menjadi pelanggaran dan masuk ke hak cipta, dan tentunya bisa menghambat monetisasi dari channel itu sendiri. Jadi berhati-hatilah. Bikinlah seoriginal mungkin. Kalaupun mau dimasukkan musik, masukkanlah musik dengan hasil rekomendasi dari pihak YouTube. Oke. Hati-hati. Sekali lagi hati-hati. Musik itu adalah penghalang utama dalam proses monetisasi. Hati-hati sekali lagi. Bikinlah seoriginal mungkin. Jangan sampai konten kita itu hanya dijadikan sebagai kenang-kenangan saja atau memori ya. Jadi intinya adalah jadikanlah sebagai hobi, dan tentunya ada sampingan bonus dari hasil kerja keras kita. Oke, maka berhati-hatilah. Jadikanlah hobi kita jadi lebih berarti lagi ya. Jadi jangan sampai perjuangan kita sia-sia dari awal sampai akhir mencapai finish 1.000 subscribe, 4.000 jam tayang disempurnakan dengan dimonetisasinya oleh pihak YouTube. Mantap sekali. Begitulah ya. Mudah-mudahan sedikit membantu saran-saran dari saya. Kalaupun tidak ya tidak apa-apa ya. Intinya saya hanya berbagi ilmu, sharing dalam pengalaman saya sendiri ya, pengalaman pribadi saya di Jejak Karawang ya channel. Terima kasih bagi yang sudah menyimak sedikit tutorial ya dari Jejak Karawang ini. Mudah-mudahan saja bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekurangan serta ketidakjelasannya ya. Salam satu hobi. Salam Jejak Karawang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.